Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, sore hari ini kita berkumpul di tempat yang semoga diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla dalam rangka menuntut ilmu, ya. Jadi kita mau ibadah umrah tapi juga mau menuntut ilmu. Karena kita wajib, ya. Kita wajib mempelajari manasik umrah ini. Kalau yang enggak mau umrah enggak wajib, ya. Tapi kalau sudah daftar umrah, maka wajib belajar manasik umrah. Tentunya sebaiknya kita belajar walaupun belum mau berangkat, ya. Kalau tiba-tiba berangkat kan Masya Allah, ya. Tapi kalau sudah daftar, ya apalagi sudah insya Allah segera, ya, tidak tahu visanya udah kelar atau belum, maka ini sudah wajib bagi kita untuk belajar. Alhamdulillah, kalau memang belum pernah belajar sebelumnya, belum pernah umrah sebelumnya, maka cukup, mudah-mudahan cukup, ya. Umrah itu cuma kurang lebih 2-3 jam saja, ya. Jadi pendek. Dan ibadahnya juga insya Allah mudah, gampang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita memahami manasik umrah ini. Sampai jam berapa? Diperpanjang atau diperpendek? Sambil nunggu buka juga kan, ya, sambil ngabuburit, ya. Alhamdulillah kita banyak keutamaannya karena kita akan umrah di bulan Ramadan, bahkan di 10 terakhir. Dan saat ini juga kita sedang melaksanakan ibadah puasa, menunggu buka. Insyaallah doa-doa yang kita ucapkan, yang kita panjatkan ketika kita belajar ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada 3 yang tidak ditolak doanya. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa sampai berbuka. Dan yang ketiga, doa orang yang dizalimi. Dalam hadis lain, yang tidak ditolak doanya adalah doa orang tua untuk anaknya, doa orang yang berpuasa, dan doa musafir, ya. Jadi insyaallah kita banyak sekali, ya. Pertama kita akan safar, dan kita sedang berpuasa, dan kita di bulan Ramadan. Ini benar-benar taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia nikmat yang sangat besar, yang semoga kita semua dimudahkan untuk benar-benar berangkat umrah, ya. Di sini ya kita ikuti saja. Sebaiknya sih kalau mau dibuka bagus, ya, kan sudah dibagiin. Tapi kalau lihat ke depan juga insyaallah cukup, ya. Jadi keutamaan umrah yang pertama, al-umrah ilal umrah kaffarah lima bainahuma. Satu umrah ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Jadi semakin sering umrah semakin baik, ya. Dan tidak ada ruginya umrah. Berapa puluh juta pun yang kita bayar, maka yang kita dapatkan lebih banyak lagi. Satu solat saja di Mekah 100 lebih baik, bukan sama, ya, lebih baik daripada khairum min mi'ati alfi salatin fi masiwa. Lebih baik daripada 100.000 salat di masjid lain di Jakarta, ya, di Indonesia. Satu salat saja di sana. Jadi kata para ulama, berapapun yang kita bayar, berapa puluh juta pun yang kita keluarkan, maka yang kita dapatkan jauh lebih banyak, ya. Tidak ada bandingannya dengan yang kita, karena dunia ini ya berapapun tidak ada harganya dibanding dengan akhirat yang insya Allah kita ingin
capai. Maka yang paling penting ikhlaskan niat kita ya. Ikhlaskan niat kita, benar-benar kita mau ke sana ingin mendapat pahala. Ikhlas itu maksudnya mau dapat pahala dari Allah saja ya. Tidak pengen apapun dari keuntungan dunia, meskipun Rasulullah SAW mengiming-imingi dunia juga. Karena umrah itu tabi'u bainal haji wal umrah, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Ikuti ya, sering-sering haji umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub kama yanfir kiru khabathal hadid. Ikuti atau sering pergi haji umrah, umrah lagi, karena keduanya akan menghapuskan dosa dan kefakiran sebagaimana pandai besi membersihkan kotoran besi. Jadi ini ibadah yang nikmat ya. Saya belum pernah dengar ada orang yang pergi umrah kapok, tidak mau berangkat lagi. Yang puluhan, mungkin ratusan kali ada, nggak ada yang mengatakan dah bosan. Memang karena dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Ka'bah ini Allahumma ja'al af'idatan nasi tahwi ilai ya, faj'al af'idatan nasi tahwi ilai. Memang mukjizatnya Ka'bah walaupun cuma kotak hitam ya, tapi tidak ada yang bosan ke Ka'bah ya. Tidak ada yang kapok ke Ka'bah. Mungkin bahkan yang pernah ya kecurian di sana, ditipu di sana juga tidak kapok ya. Tidak akan kapok untuk ke sana. Maka ini ibadah yang nikmatnya benar-benar terasa. Karena memang seorang muslim itu harus merasakan nikmatnya ibadah. Tidak akan masuk surga orang yang tidak merasakan nikmatnya ibadah. Di dunia ini ada surga, kalau kita nggak masuk surga dunia ini, nggak masuk surga akhirat. Surga dunia ini nikmatnya ibadah, ya, nikmatnya sholat, nikmatnya baca Quran, nikmatnya puasa, nikmatnya umrah, dan nikmatnya haji. Jadi berdoa sampai di sana, dan sekarang kita dimudahkan, ya, semoga dimudahkan pergi umrah bagi yang baru sekali, 2 kali, 3 kali berdoa. Ya Allah, mudahkan saya untuk sering-sering berkunjung ke rumahmu. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Yang belum haji padahal punya kemampuan, wajib untuk haji ya. Kalau kemampuannya bisa haji furoda yang 300, 400, 500 juta, wajib dia pergi haji ya. Karena haji ini rukun Islam yang kelima. Sahabat Umar bin Khattab pernah mengatakan, yang mampu haji tapi tidak berangkat silahkan pilih dia umat Yahudi atau Nasrani ya. Jadi ini rukun Islam yang sangat penting yang harus kita niatkan, kita berazam untuk segera berangkat. Karena orang yang berangkat haji dan diterima hajinya pulang seperti bayi ya, tidak punya dosa sama sekali. Tapi pahalanya banyak ya. Dosanya saja yang dihapus, pahalanya sempurna. Bayi maksudnya bukan bayi yang tidak punya dosa, tidak punya pahala, tidak. Pulang haji dosanya terhapus, pahalanya masih ada semua. Juga Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal 'alan nisa jihad? Bolehkah wanita ikut berjihad, ikut berperang, angkat senjata, AK-4 atau bawa pedang? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, iya, kalian juga wajib berjihad, tapi tidak ada angkat pedang ya, tidak ada angkat senjatanya, yaitu haji dan umrah. Jadi siap-siap Bapak Ibu, apalagi ini 10 terakhir Ramadan ya. Ramadan saja ramai ya, kalau kita sekarang lihat Ka'bah ya, live-nya itu luar biasa ramai. Bagaimana dengan 10 terakhir Ramadan? Ini benar-benar kita akan berjihad di sana ya. Mungkin jalan yang jaraknya cuma 400 meter kita harus tempuh 1 jam mungkin ya. Mudah-mudahan tidak ada yang tersesat. Belum lagi kalau mau diusir askar, mau masuk pintu ini nggak boleh, karena seringnya ya kalau sudah padat nggak boleh, harus yang jauh. Nanti sampai di sana baru duduk ya diusir lagi, pindah lagi ya. Jadi memang harus persiapan mental ya, harus persiapan mental bahwasanya kita akan berjihad ya, terutama ibu-ibu ya. Dan laki-laki juga harus persiapan mental
seperti yang disampaikan tadi Akh Abdullah, di sana berubah-ubah terus ya. Mungkin hari ini bisa salat sini, besoknya nggak boleh. Tadinya kita boleh masuk pintu sini, besoknya nggak boleh. Atau tiba-tiba ya disuruh mutar jauh. Itu harus kita persiapkan semua dari sekarang. Alhamdulillah yang mengerti HP kan bisa pakai Google Map juga ya untuk cari hotelnya, dan insya Allah tidak sudah. Dan di sana juga kita dekat dengan Ka'bah. Saya waktu bawa jamaah beberapa ya bulan ya Februari, ada yang hilang tasnya, ya kita cuma bilang doa aja Bu, karena alhamdulillah kita lagi di Ka'bah, alhamdulillah balik ya, tasnya lengkap, tidak ada kurang satupun. Jadi perbanyak doa ya, terutama kita lagi puasa, lagi safar di bulan Ramadan, lagi umroh. Insya Allah ya, kalau kita ikhlas berdoa, orang musyrik saja kalau mereka berdoa dengan ikhlas, seperti disebutkan dalam Al-Quran, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, jika mereka naik kapal dan mereka mengikhlaskan doa kepada Allah ketika ombak keras ya, Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka. Meskipun ketika sudah diselamatkan, falamma najahum ilal barri, diselamatkan ke daratan, mereka syirik lagi. Kata para ulama, orang musyrik saja kalau ikhlas berdoa dikabulkan oleh Allah, apalagi orang beriman, orang lagi umroh, orang lagi puasa. Apapun kesulitan yang kita hadapi, angkat tangan ke langit, berdoa ikhlas kepada Allah, ya Allah mudahkan. Kalau tersesat, ya Allah beri saya petunjuk, ya Allah ya, kembalikan barang saya. Apapun yang kita minta, harapkan, segera angkat kedua tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau didahului dengan sholat lebih bagus lagi, insyaallah Allah akan ya perlihatkan di sana ya. Tapi yang paling penting doa itu syarat utamanya adalah makanan kita halal ya. Makanan yang kita makan ini bukan makanan hasil ya nipu orang, hasil mendolimi orang lain ya, mengambil harta orang lain. Karena dalam hadis yang sahih disebutkan, ada orang yang melakukan safar yang panjang ya, pakaiannya acak-acakan, rambutnya berdebu, dia mengangkat kedua tangan ke langit. Ini semua adalah sebab-sebab diterimanya doa. Tapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram." Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, maka tidak mungkin diterima doa. Jadi bersihkan ya penghasilan kita agar doa kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian di halaman berikutnya ya, setelah keutamaan umrah, dan insya Allah kita semua sudah bersemangat untuk ke sana ya, karena keutamaan umrah yang sangat banyak. Setiap langkah ya tawaf kita itu ada penghapus dosa dan pengangkat derajat. Belum lagi salat di sana yang sekarang kita bacakan hadisnya, salatun fi masjidi, ya salat di masjidku yaitu di Madinah, afdal min alfi salatin fi masiwa, lebih baik daripada 1000 salat di masjid yang lain. Illal masjidal haram, kecuali jika dibandingkan dengan masjid haram di Mekah. Wa salatun fil masjidil haram, satu salat, jadi bukan 10 solat atau 5 solat, tapi satu solat. Solat apa saja? Tahiyatul masjid, solat wudu, solat duha, apalagi solat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, solat witir, solat qiyamul lail, solat tarawih, semuanya ya satu solat. Satu solat, jadi bukan gabungan semua solat ya. Satu solat itu lebih baik daripada 100.000 solat ya. Siapa yang bisa solat 100.000 kali solat ya? Tidak tahu berapa bulan kita butuh, atau tahun mungkin, bisa sampai 100.000 salat, diringkas ya. Kenapa? Ya sebenarnya rahasianya karena umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek, hanya 60 sampai 70. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, umur umatku hanya 60 sampai 70, sedikit yang lewat. Berapa Bapak umurnya? Berapa? 70. Bapak tuh 70. 78. 68. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah berkahi umur Bapak ya. Jadi umur umatku kata Nabi alaihi salatu wassalam hanya 60 sampai 70, wa qalla man jawaza dzalik.
sedikit yang dapat bonus, ya. Kita perhatikan aja dari status dari WA kita, grup WA yang meninggal rata-rata umur berapa? 40, 50, 30, 35, 15, 18, ya. Jadi karena umur kita pendek dibanding umur umat terdahulu, maka kita ada bonus-bonusnya. Ibadah di Masjidil Haram 100.000 sholat. Di Madinah di Masjid Nabawi cuma 1000. Kemudian ibadah di malam Lailatul Qadar, dan ini perlu kita ketahui bahwasanya salat maghrib isya saja Pak itu sudah dapat keutamaan Lailatul Qadar, ya. Bagaimana kalau kita tambah qiyamul lail, insyaallah nanti di Mekah 20 tambah 13, ya, atau tambah 11. Karena di sana itu tarawihnya itu 20 rakaat setelah isya, kemudian stop 1 jam, mulai lagi jam 1 sampai setengah 3 atau sampai jam 2 atau setengah 2, itu tambah 11 lagi, ya. Jadi 31. Itu luar biasa, ya. Kalau dikali-kali udah 100.000 kali, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini yang semua kita kejar sebenarnya. Makanya tadi kalau cuma 52 juta, insya Allah lah ganti dengan yang lebih banyak, yang tidak ada nilainya, ya, yang kita bayar dibanding apa yang kita kejar nanti di sana. Dan perlu kita ketahui supaya kita tidak terlalu galau ketika kita tidak bisa masuk ke Masjidil Haram. Insya Allah pendapat yang lebih kuat, sholat dimanapun di Mekah, ya, selama masih masuk tanah haram itu pahalanya 100.000 sholat. Ya, dalilnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal Nabi tidak diperjalankan dari masjid, tapi dari satu rumah di rumah-rumah di Mekah. Ini menunjukkan bahwasanya semua area Masjidil Tanah Haram itu namanya Masjidil Haram yang disebutkan dalam hadis ini. Yang sholat di situ lebih baik daripada 100.000 sholat. Juga dalil lain, innamal musyrikuna najas. Sungguhnya orang musyrik itu najis. Fala yadkhulul Masjidil Haram ba'da amihim hadza. Mereka tidak boleh masuk Masjidil Haram setelah, ya, tahun tersebut. Ya, setelah dikuasai kota Mekah. Maka yang tidak boleh dimasuki oleh musyrik bukan masjid ini saja, ya, tapi semua tanah haram tidak boleh dimasuki orang musyrik. Ini menunjukkan kata Masjidil Haram itu untuk semua area tanah haram. Meskipun yang pasti dapat 100.000 di masjid yang ada Ka'bahnya, ya. Tapi pendapat yang mengatakan semua area tanah haram itu pahalanya 100.000 sholat. Terutama kalau kita lagi capek, lagi kurang sehat, kurang fit, kita sholat di kamar saja, ya. Pahalanya insya Allah sama. Bedanya di Madinah hanya di masjid saja, ya. Yang dapat pahala 100.000 itu kata Nabi fi masjidi, ya, di masjidku, bukan di kota Madinah, ya, bukan di hotel, bukan di Qiblatain dan di area luar Masjid Nabawi. Tapi kalau di Mekah semuanya, ya, semua tanah haram Mekah itu adalah Masjid Al-Haram. Jadi kita tentu berusaha untuk bisa 5 waktu di sini, bisa tarawih full di sini, bisa qiyamul lail, tahajud full di sini, ya. Kita berdoa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa maksimal ibadah. Pulang, ya, benar-benar membawa pahala, mungkin bukan jutaan lagi, miliaran pahala, karena tadi keutamaan Masjidil Haram, keutamaan Ramadan, keutamaan malam Lailatul Qadar. Kita ingin mengejar itu semua, ya. Karena kita hidup di dunia ini antara 60-70 saja. Tapi di kuburan nggak tahu berapa ribu tahun. Kemudian di akhirat tidak ada batasnya, ya. Tidak ada lagi kematian. Kita menabung pahala ini untuk bisa enak nanti di sana, ya, supaya kita bisa mati enak, supaya kita bisa hidup lebih enak lagi di akhirat. Maka kita mengorbankan apa yang bisa kita lakukan selama di dunia ini. Kemudian di halaman berikutnya, keutamaan umrah di bulan Ramadan, ya, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kepada seorang wanita, ya, fa idza kana Ramadan. Tapi ini bukan cuma untuk wanita saja, ya, laki-laki juga. Ya, ada seorang wanita ditanya kenapa tidak pergi, ya, haji, ya,
Kata dia, saya punya 2 onta ya, tapi dua-duanya tidak bisa digunakan. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, nanti kalau bulan Ramadan, i'tamiri fi, umrahlah pada bulan Ramadan. Fa inna umratan fi Ramadan hajjatun. Karena umrah di bulan Ramadan itu senilai dengan haji. Senilai. Bukan berarti kalau kita sudah umrah Ramadan nggak perlu pergi haji lagi, tidak wajib haji lagi ya. Tapi senilai, sama dengan salat di Masjid Quba 2 rakaat senilai dengan umrah. Bukan berarti tidak perlu umrah lagi. Sama dengan membaca Al-Ikhlas itu senilai dengan 1/3 Al-Quran. Bukan berarti nggak perlu lagi baca, cukup mengulangi 3 kali Al-Ikhlas selesai. Enggak. Ini menunjukkan keutamaan Al-Ikhlas yang besar. Dan ini menunjukkan keutamaan umrah di bulan Ramadan yang sangat besar karena senilai dengan haji. Tapi tidak menggugurkan kewajiban haji, ya. Tapi kalau ingin dapat pahala seperti haji, ya, umrahlah di bulan Ramadan. Kemudian kita bukan hanya ingin mengejar pahala haji, kita ingin mengejar pahala Lailatul Qadar. Makanya kita pilih umrah akhir Ramadan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang 1000 bulan itu 80 tahun lebih, ya. 80 tahun lebih yang jarang seorang ya umat Muhammad sampai umurnya ke situ. Maka ini yang kita kejar, dan malam Lailatul Qadar itu mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Jadi salat maghrib itu masuk Lailatul Qadar. Salat maghrib yang kita lakukan di Masjidil Haram itu nilainya lebih baik daripada salat maghrib 80 tahun lebih, ya. Siapa yang bisa ibadah 80 tahun lebih? Satu malam saja kita nggak kuat, ya. Apalagi ini 8 lebih baik, ya. Kemudian kita salat rawatib, itu juga kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar lebih baik daripada 80 tahun lebih. Sudah gitu kita baca Quran, kemudian salat Isya lagi, dapat lagi pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian kita salat tarawih lagi, ya. Dan kalau tidak kuat berdiri, Pak, boleh duduk, ya. Boleh. Kita ambil kursi, atau kalau tidak ada kursi, duduk aja, ya. Kalau tidak kuat berdiri. Jadi salat sunat itu boleh duduk. Tidak sakit pun boleh duduk, ya. Tidak sakit saja boleh duduk salat sunat itu. Tapi pahalanya separuh, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau tidak kuat berdiri, padahal kalau kuat berdiri maka pahalanya tetap sempurna, ya. Jadi sudah kecapean duduk, ya, maka pahalanya tetap sempurna. Jadi kalau tidak kuat berdiri tapi sehat, ya, bukan sakit, sehat, maka duduk saja. Nanti kalau kuat berdiri lagi. Karena ini lumayan, ya, 20 rakaat. Tapi insya Allah imamnya enak, ya, bacaannya enak, dan suasananya juga sangat nikmat. Yang penting kita banyak berdoa kepada Allah. Ini intinya, perbanyak doa supaya kita dimudahkan semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya kendali segala sesuatu. Jangan sampai dosa-dosa kita ini yang menghalangi kita untuk beribadah di sana. Makanya sebenarnya seharusnya tadi dimulai dengan sekarang ini, sebelum berangkat kita berbanyak taubat, ya. Taubat itu yang pertama harus meninggalkan semua dosa, apalagi dosa besar. Yang kedua menyesal. Yang ketiga berazam tidak kembali lagi melakukan. Yang keempat, kalau itu berkaitan dengan hak manusia, barangnya orang, hartanya orang, maka harus dikembalikan. Supaya ketika kita sampai sana tidak dipersulit oleh Allah dengan akibat dosa-dosa kita, ya. Yang mempersulit kita ibadah itu karena kita banyak dosa. Kalau dosa kita tidak banyak, ibadah itu mudah, ibadah itu gampang. Maka bertaubat dari sekarang supaya benar-benar, ya, mulai dari berangkat sampai kita kembali bersih dosa kita karena keluar dari bulan Ramadan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, celaka orang yang masuk bulan Ramadan tidak diampuni. Nah, kita bukan hanya masuk bulan Ramadan, umrah lagi, ya, di bulan Ramadan. Kalau tidak diampuni sungguh sangat celaka dan rugi kita. Sudah Ramadan, sudah umrah, sudah capek, tapi tidak diampuni, ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang didoakan merugi oleh malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya yang paling penting ikhlas tadi, ya. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban.
Pertama, mengimani bahwasanya malam Lailatul Qadar itu benar-benar ada, ya. Ini bukan hoax, ya. Harus kita imani ada malam Lailatul Qadar itu. Ada keutamaan ibadah lebih baik daripada 1000 bulan. Ada malaikat-malaikat yang turun di malam tersebut. Ada keselamatan sampai terbit fajar. Dan ihtisab, harus benar-benar mengharap pahala ketika kita salat maghrib, ya, karena Lailatul Qadar itu mulai dari salat maghrib. Ya, bukan jam 1 malam, jam 2, jam tertentu, tidak. Malam Lailatul Qadar itu dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Jadi panjang waktunya, ya. Makanya kata para ulama, salat Isya dan maghrib saja itu sudah dapat keutamaan pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi kapan malam Lailatul Qadar? Di 10 terakhir. Di mana 10 terakhir? Nah, ini yang dirahasiakan supaya kita bersemangat sepanjang 10 terakhir. Jangan semangatnya cuma malam-malam ganjil saja, ya. Karena masalah malam ganjil ini pun para ulama sebagian mengatakan bisa jadi malam genap, karena kalau dihitung dari belakang bisa jadi malam genap. Belum lagi kalau ada perbedaan, belum lagi kalau tidak genap 10. Maka yang paling hati-hati, setiap 10 malam kita bersemangat. Minimal tadi tidak ketinggalan salat maghrib isya. Kalau kurang sehat, kurang fit, salat di kamar, ya. Jangan tidur aja. Salat di kamar. Kalau tidak kuat salat berdiri, salat duduk. Ya, berikutnya rukun umrah. Nah, ini yang harus kita hafal. Meskipun di sini, ya, rukun umrah itu apa? Merupakan pokok ibadah umrah yang harus dikerjakan. Bila tidak dikerjakan, maka umrah tidak sah. Jadi ibadah itu yang harus kita tahu rukunnya. Karena kalau rukunnya tidak ada, maka tidak sah ibadah tersebut. Harus kita hafal rukunin, ya. Jumhur mengatakan rukun itu cuma 3. Ihram, tawaf, dan sa'i. Itu jumhur ulama mengatakan rukun, ya. Hanabilah, Hanafiyah, Malikiyah itu pendapat mereka rukun itu cuma 3. Ihram, tawaf, sa'i. Adapun mencukur itu wajib. Sebenarnya tidak terlalu jauh juga, ya. Ditambah satu lagi berurutan kalau di mazhab Syafi'i. Mencukur itu, ya, tahallul dan berurutan. Ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i. Jadi, ya, mau itu rukun, mau itu wajib, tetap harus kita kerjakan semuanya, ya. Jadi kita harus ihram. Ihram itu niat, bukan pakai ihram. Kalau kita niat ihram tapi tidak pakai ihram, tetap saja ihram, tapi kita kena pelanggaran, ya. Jadi ihram itu sebenarnya di hati, ya, bukan di pakaian. Kalau kita pakai tapi tidak ihram, maka tidak ihram juga, ya. Ihram itu tempatnya di hati. Kita berniat untuk masuk. Seperti takbiratul ihram salat, Allahu Akbar, ya, setelah itu sudah nggak boleh ngomong, nggak boleh bicara, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Begitu juga setelah kita labbaik Allahumma umratan, setelah mulai ihram, maka tidak boleh lagi cukur rambut, tidak boleh memakai wangi-wangian di badan maupun di pakaian, ya. Tidak boleh berhubungan badan, tidak boleh bercumbu dengan istri. Itu maksudnya ihram, itu maksud masuk ke ibadah umrah, ya. Masuk ke perkara-perkara yang tadinya halal menjadi haram. Itu ihram, ya. Ahrama yuhrimu ihraman. Kemudian rukun yang kedua, jadi nggak bisa diganti nih. Kalau kita nggak bisa tawaf, sudah nggak sah umrah kita, batal umrah kita. Maka kalaupun lemah loh, ya, minimal alhamdulillah lengkap di sana, ya. Naik skuter, ya. Yang tua, yang capek, yang sakit, misalnya naik skuter 10 menit atau 15 menit selesai tawaf, ya, dan tanpa berdesak-desakan, ya. Ratusan skuter disiapkan. Jadi walaupun sakit tetap harus. Dan alhamdulillah kita bakal lama di sana, 17 hari, bahkan dengan perjalanan selama 19 hari. Kalau memang ternyata qadarullah, semoga tidak ada yang sakit, bisa nunggu sampai sembuh baru pergi tawaf, tapi dalam keadaan ihram terus, ya, tidak tahallul sampai selesai tawaf dan sa'i. Jadi sebenarnya 3 ini yang rukun. Adapun tahallul itu wajib, tapi nggak apa-apa karena dekat, ya. Wajib itu apa sih bedanya rukun sama wajib? Rukun itu nggak bisa diganti dengan apapun.
rukun itu harus dikerjakan, ya. Tidak bisa diganti dengan apapun. Adapun wajib kalau ditinggalkan bisa diganti dengan dam, ya. Itu nggak apa-apa ibu tidur. Siapa tahu nanti, ya. Ada keluarganya. Nggak apa-apa sih sebenarnya, maksudnya saya cuma khawatir aja kalau nanti nggak, minimal dengar dulu ya. Minimal kita dengar dulu, mungkin yang belum pernah ini pertama kali, maka sebaiknya benar-benar diseriusi ya, diseriusi. Sayang banget kita udah mengeluarkan harta yang tidak sedikit, tapi kita tidak dapat keutamaannya, ya, tidak dapat pahalanya, tidak dapat nilainya. Karena biasa ya ada orang yang pergi umroh karena hanya ikut-ikutan, dia tidak ihram dia, ya. Nggak sah ya, kalau nggak ihram nggak sah, nggak tawaf nggak sah. Tawafnya cuma 2, 3, 4, 5 nggak sah juga, ya. Karena ada yang karena dia waktu manasik nggak serius, dia tawaf asal aja tawaf 4, habis itu udah selesai dia, ya. Meskipun sebenarnya ada mazhab yang pendapatnya sangat lemah mengatakan sah kalau sudah 4 atau 5, ya. Pokoknya sudah lebih banyak ya, dari yang harusnya kan 7 ya. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang gara-gara tidak serius dalam mengikuti manasik ini nanti nggak sah ya. Jadi ihram ini harus ihram ya. Ihram itu di niat, di hati. Nanti kalau sampai di mikot dan mikot kita di atas pesawat. Nah ini nggak apa-apa, mungkin sekalian dijelaskan. Ini belum ya, ihram mikot. Ihram kemudian, tapi ini harus kita hafal ya, karena cuma 3. Ihram ya, rukunnya itu ihram, harus ihram. Kemudian harus tawaf 7 kali. Ini pendapat yang paling kuat. Jumhur ya harus 7 putaran, sa'i juga 7 putaran. Ya. Dari Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa itu 2. Bukan dari Sofa balik ke Sofa lagi. Ya, seperti tawaf itu dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi itu 1. Tapi kalau sa'i bukan dari Sofa ke Sofa lagi. Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 2, Sofa ke Marwah lagi 3. Ya. Jadi itu sa'i. Kemudian tahallul, mencukur rambut. Laki-laki sebaiknya dicukur habis ya, bersih pakai silet, dan boleh juga dipendekkan dari semua bagian rambut. Itu pendapat yang lebih kuat insyaallah. Di mazhab Syafi'i bolehkan sebagian saja, tapi kita ingin pahala yang lebih sempurna karena Nabi mengatakan khudhu anni manasikakum. Contohlah dariku manasik haji dan umrah kalian, sehingga kita pengen benar-benar ibadah kita persis kayak Nabi ya, supaya dapat pahala sempurna. Wanita hanya ujung jari saja ya, ujung jari, tidak harus persis ujung jari ya, bisa lebih sedikit atau kurang sedikit. Insyaallah kita akan ihram dari miqat. Ihram dari miqat ini wajib juga ya. Ihram itu tadi rukun, tapi dari miqat artinya apa? Kalau kita ihramnya sebelum miqat atau setelah miqat, nah ini ada konsekuensinya sendiri. Sebelum miqat mungkin nggak apa-apa ya, dari naik pesawat dari Indonesia atau baru 3 jam terbang udah ihram karena khawatir nanti kalau kelewatan pesawatnya kan terbangnya cepet banget ya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kalau sudah 4 jam, 5 jam terbang, karena kita akan terbang insyaallah 9 jam ya, 9 jam. Ya lam itu sudah dekat sekali ya, sudah masuk Saudi, sehingga mungkin sebelum mendarat itu mana yang biasa. Saya biasanya dari Madinah terus soalnya ya. Yang jelas sebelum mendarat atau beberapa saat sebelum mendarat itu masuk miqat kita ya. Jadi boleh sebenarnya kita ihram sebelum miqat, untuk hati-hati ya. Meskipun akan diumumkan di pesawat ya, sebentar lagi kita akan masuk ya lam, tapi pesawatnya kencang banget ya. Jadi insyaallah untuk kehati-hatian nggak apa-apa kita ihram ya dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan, cukup. Ya, kalau ada yang membadalkan keluarganya, sebutkan namanya. Labbaik Allahumma umratan an ya fulan, ya siapa.
yang digantikan. Tapi saya nasihatkan sebaiknya umrah sendiri aja ya. Adapun yang mau kita badalkan, kita doakan saja ya. Doakan atau bisa kasih orang lain, mahasiswa mungkin, untuk membadalkan keluarga kita. Jadi ihram, dan sejak sekarang saya sampaikan sebaiknya dari Bandara Soekarno-Hatta sudah pakai kain ihram ya. Jadi sejak di Bandara Soekarno-Hatta kalau bisa sudah ganti ya, di toiletnya di sana, atau bahkan dari rumah mungkin nggak apa-apa. Nggak tahu ya kebiasaan. Karena kalau dari pesawat udah antrinya di WC-nya sempit, terus antrinya juga pasti banyak. Ya, jadi pakai aja sebelum naik pesawat. Insya Allah nggak apa-apa ya. Dan selama di pesawat pakai ihram, itu belum ihram, itu cuma pakai baju ihram saja ya. Belum ihram itu. Jadi masih bisa nutup kepala. Boleh nutup kepala ya. Selimutan, pakai selimut lagi double tutup semua masih boleh ya. Meskipun kita pakai ihram, karena kita cuma pakai ihram, tidak ihram. Cuma pakai baju ihram ya. Kalau mau lepas celana dalam ya mungkin lebih aman. Tapi kalau lepasnya nanti kalau sudah mau ihram, nggak apa-apa juga ya. Bagi laki-laki, perempuan enak. Perempuan cuma ihramnya di tangan saja, tidak boleh pakai kaos tangan dan tidak boleh pakai cadar ya. Karena cadar itu pakaian muka. Wanita enak ya, tidak boleh pakai cadar dan tidak boleh pakai kaos tangan, yang memang wanita jarang, rata-rata tidak pakai kaos tangan. Kita yang laki-laki yang harus pakai dua kain ini aja ya. Jadi karena kita akan mikot di atas pesawat Yalamlam, maka pakai aja ya. Pakai aja. Kalau mau pakai celana di dalam juga, celana pendek, maka nanti kalau mau ihram, insyaallah mudah-mudahan dimudahkan, kita ingatkan semua, mudah-mudahan kita duduknya juga berdekatan. Maka baru setelah itu dilepas ke WC, dilepas dalamannya, kemudian mengatakan di atas pesawat, labbaik Allahumma umratan. Berarti dari rumah ya sudah mandi, sudah potong kuku, sudah mencukur bulu-bulu yang perlu dicukur. Ini semua sunnah, tidak wajib. Kalau lupa nggak apa-apa. Ya, tapi sebaiknya kita sempurnakan. Kita mandi, ya bagus kalau mandi wajib. Kemudian kita potong kuku, cukur bulu kemaluan, bulu ketiak semuanya. Kemudian kita ke bandara. Ya, di bandara baru pakai ihram, masuk ke WC di toilet di gate. Atau dari rumah juga kalau yang sudah biasa ya silahkan, nggak apa-apa juga ya. Pakai celana nggak apa-apa. Sampai di pesawat pakai celana nggak apa-apa. Tutup kepala nggak apa-apa. Kapan nggak boleh? Kalau sudah mengatakan labbaik Allahumma umratan, baru nggak boleh pakai celana ya. Baru nggak boleh tutup kepala bagi laki-laki ya. Tutup muka nggak apa-apa, tapi tutup kepala nggak boleh ya. Tutup muka, meskipun lebih aman kalau tidak ditutup muka ya. Kemudian pakai sendal ya, jangan pakai sepatu. Ini yang lebih kuat pendapatnya, tidak pakai sepatu meskipun kelihatan mata kakinya. Ada banyak ulama membolehkan kalau kelihatan mata kakinya. Bagi laki-laki ya pakai sendal saja. Perempuan silahkan pakai, terserah ya. Yang penting menutup aurat, tidak transparan, tidak membentuk badan ya. Warna apa saja silahkan. Jadi itu. Kalau kita terlambat, tidak mungkin pesawat balik ya. Kalau kita lupa labbaik Allahumma umratan, udah lewat Yalamlam, maka kita harus ya tetap aja niatnya. Terlambat, saya belum, lupa ketiduran tadi, maka kita tetap labbaik Allahumma umratan, tapi wajib, seharusnya kita wajib balik ke Yalamlam. Tapi pesawat nggak mungkin mutar. Juga repot kalau harus naik bis ke Yalamlam lagi, maka jika qadarullah seperti itu, kita mengganti dengan satu kambing ya. Kemudian dibeli di sana, bayar aja ke counter-counter yang ada, dan mereka yang semua sembelih dan bagikan dagingnya ke orang-orang miskin di tanah haram. Kalau tidak ada uang karena pas-pasan, maka diganti dengan puasa 10 hari. Itu kalau kita terlambat mengucapkan labbaik Allahumma umrah, sudah lewat mikot Yalamlam ya. Kita nanti mikotnya di Yalamlam. Jadi usahakan jangan sampai. Ini insya Allah mudah-mudahan kita ingat semua, kita duduknya tidak terlalu jauh sehingga kita bisa. Dan insya Allah juga di pesawat rata-rata mungkin jamaah umroh yang semuanya juga
karena mendaratnya di Jeddah, kecuali kalau jamaah umrah yang dari Jeddah ke Madinah ya. Kalau kita kan dari Jeddah ke Mekah ya. Jadi mikot itu banyak sebenarnya. Dzulhulaifah itu kalau kita dari Madinah. Memang kalau mau lebih nyamannya ke Madinah, tapi qadarullah ya, mudah-mudahan ya ini tidak mengurangi dari nilai ibadah kita. Kita mikotnya nanti ya lam-lam ya, di atas pesawat, sehingga ketika sudah sampai Jeddah sudah lewat mikot. Jadi mikot kita bukan di Jeddah ya. Tidak boleh baru di Jeddah baru niat. Enggak boleh ya. Di atas pesawat sudah pakai, laki-laki sudah lepas, dan setelah lepas baru mengatakan labbaik Allahumma umrah. Jangan labbaik Allahumma umrah dulu baru lepas ya. Karena kena pelanggaran di situ ya. Kena pelanggaran menggunakan pakaian yang berjahit atau membentuk badan. Ya, jadi ya, seharusnya tadi kita mulai dengan pertama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita hafalkan semua doa-doa safar. Masih cukup ya. Doa keluar rumah, doa naik kendaraan, doa safar, ya ini agak panjang doanya. Kita hafalkan ya. Ya minimal kita baca. Insyaallah mudah-mudahan di buku itu ada doa-doanya lengkap semua, supaya benar-benar perjalanan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mulai dari berangkat saja kita sudah ya lengkap doa-doanya, dan doa-doanya sesuai yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini melangkah ke mikot ya, salat sunnah mikot ya, salat sunnah pada saat mikot bukan diniatkan karena ihram, dan memang kita nggak bisa lagi salat sunnah ya, karena kita di atas pesawat ya. Mau tahiyatul masjid di mana, dan memang ya pendapat yang lebih kuat sebenarnya tidak ada salat sunnat untuk ihram, itu nggak ada ya. Tapi memang Nabi biasanya ihramnya itu setelah salat wajib ya, atau setelah melakukan salat. Bukan ada salat khusus ihram ya, itu pendapat yang lebih kuat, tidak ada salat khusus ihram. Jadi tidak perlu kita, dan tidak wajib kita suci juga ya. Kalau kita tidak ada wudunya sudah batal karena perjalanan panjang ya, nggak masalah. Juga kita berangkat setelah buka ya, dan sampainya jam 00 waktu. Iya, tadi kayaknya gitu ya. Ya pokoknya perjalanan 9 jam insyaallah ya. Perjalanan 9 jam. Iya betul, karena di sana itu beda 4 jam dengan Jakarta. Ya, kita di sini jam berapa? 18, di sana baru jam 2 siang. Ya. Jam 6 sore di sini, di sana baru jam 2 siang. Beda 4 jam antara Saudi dan Indonesia. Jadi nanti kita insyaallah setelah buka, mudah-mudahan bisa buka di gate, kemudian kita naik pesawat, tentunya kita jamak dulu ya. Kita jamak dulu maghrib isya, mudah-mudahan masih sempat juga ya. Kalau tidak, kita salatnya di atas pesawat, menghadap ke mana saja pesawat itu menghadap ya, tidak harus mencari mana Ka'bah ya. Memang di Saudi Airlines itu ada tempat salat, tapi sangat terbatas ya. Kalau mau salat di situ dimudahkan, silahkan. Kalau tidak, maka salat di kursi. Kalau sudah batal dan tidak boleh wudu di kamar mandi, boleh tayamum ya. Tayamumnya debunya dari kursi pesawat saja dipukulkan ya, dipukulkan, kemudian ya diusap tangannya, kemudian mukanya ya, sudah gitu aja, kemudian salat. Kalau memang tidak sempat maghrib isya kita sebelum naik pesawat. Adapun subuhnya kalau 00 berarti belum subuh, kita sudah sampai di Jeddah insyaallah. Jadi kita salat subuh mungkin di Jeddah atau di Mekah. Jadi tidak ada salat khusus ihram, itu tidak ada ya. Dan kalau kita ihramnya juga pas lagi batal, enggak masalah juga. Tidak harus dalam keadaan suci kita. Memang sebaiknya semua ibadah yang kita kerjakan dalam keadaan suci, tapi tidak syarat harus suci. Jadi kalau batal enggak apa-apa ya. Apabila mikot dilaksanakan dalam pesawat, maka hanya melakukan niat dan berganti ihram ya. Tapi kita tadi ihramnya susah kalau di pesawat Bapak Ibu ya. Repot, sempit ya. Jadi kita pakai ihram dari Indonesia, dari Soekarno Hatta, tapi kita nanti lepasnya pas mau lepas dalamannya. Tapi kalau sudah lepas dari awal juga yang penting dijaga baik-baik ya, insyaallah tidak terbuka.
ihram itu dengan mengenakan dua helai kain ya. Ini yang di depan kita. Wanita boleh memakai pakaian apapun dengan syarat menutup aurat ya, tidak membentuk badan, tidak transparan, dan itu pakaian sepanjang hidup wanita ya. Ketika di tempat yang ada yang laki-laki yang bukan mahramnya ya. Jadi bukan hanya ketika umrah Bapak ibu-ibu ya. Tapi memang pakaian wanita seperti ini ya, harus menutup aurat, tidak transparan, tidak membentuk badan ya. Warna tidak ada aturannya. Laki-laki pun sebenarnya warna nggak harus putih Pak ya. Sebaiknya putih. Tapi kalau ternyata ada kain ihram warnanya lain juga boleh ya. Tidak harus ini ada warnanya nih karena ada mereknya ya. Cara pakainya tadi panitia bilang nggak harus ya disampaikan sekarang. Karena memang tidak ada cara memakai yang harus seperti itu ya. Orang masing-masing punya kebiasaan memakai seperti apa ya. Tapi nggak apa-apa juga kalau kita mau contohkan. Nggak apa-apa ya. Kalau saya sih seringnya gini aja. Nah, kalau saya sini masukin ke belakang ini yang depan nih. Kemudian udah turunin ya. Ya ini versi saya, versi yang lain ya silahkan, nggak harus ya. Nggak harus karena ini dia ke belakang nutupin ya, lebih aman mudah-mudahan ya. Ini kalau versi saya, yang lain silakan, tapi jangan sampai karena kita tidak pakai celana dalam ya, dan laki-laki terutama harus lebih hati-hati menjaga auratnya. Jadi atasannya ya nggak ada aturan khusus, semua nggak ada aturan. Gini aja, atau mau diginiin juga kan laki-laki kan auratnya ya pusar, jadi nggak apa-apa, udah ketutup ya, kebuka punggungnya nggak apa-apa. Kecuali ketika ingin tawaf ya, maka begini rondoknya dibuka ya. Tapi kalau udah selesai tawaf tutup aja lagi ya. Jadi tidak ada aturan khusus menggunakan ihram ya, atas maupun bawah. Yang penting tadi menutup aurat kita. Jadi wanita ihramnya di tangan dan di muka, tidak boleh pakai cadar ya, karena cadar itu pakaian muka. Tapi kalau ada ibu-ibu yang berpendapat atau mengikuti pendapat wajibnya menutup muka karena muka adalah aurat, boleh menutup muka tapi tidak pakai cadar, pakai kain yang dijulurkan dari atas ke bawah ya. Kalau nempel ke muka nggak apa-apa. Jadi bukan cadar tapi kain yang menutupi muka ya. Atau kalau ada laki-laki tutup aja mukanya ya, kalau meyakini bahwasanya muka itu aurat. Ini kalau ada laki-laki yang bukan mahram kita tutupi. Ini kan repot ya. Mungkin bisa pakai kain. Jadi bukan cadar pokoknya, karena cadar ini, niqab ini adalah pakaian muka yang tidak boleh dipakai. Boleh menutup tapi bukan pakai cadar, tapi kain yang dijulurkan ke muka. Kalau itu wanita yang berpendapat bahwasanya muka itu aurat. 6. Dan tidak boleh pakai kaos tangan bagi perempuan. Niat umrah itu sebenarnya di hati, tapi sebaiknya diucapkan, dilafadzkan dengan mengatakan labbaik Allahumma umratan. Ini pun sebenarnya bukan melafadzkan niat, tapi melafadzkan talbiyah. Ini ucapannya pendek. Hafalan sekarang, labbaik Allahumma umratan. Itu seperti takbirnya Allahu Akbar kalau sholat ya. Labbaik Allahumma umratan. Setelah itu sudah nggak boleh kita melakukan larangan-larangan ihram. Setelah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, insyaallah di pesawat nanti ya. Labbaik Allahumma, yang lupa tapi sudah niat maka sah, tetap sah ya. Kalau lupa mengucapkan labbaik Allahumma umratan tapi udah niat ya, sudah niat, saya udah masuk nih. Oh. Tapi biar mantap niatnya diucapkan labbaik Allahumma umratan.
pendek sekali. Labbaik Allahumma umratan. Ya. Kalau untuk orang lain labbaik Allahumma umratan an Abdullah. Kalau yang kita badalkan adalah Abdullah. Jadi tambahan. Larangan ihram bagi pria memakai pakaian biasa, ya, semua pakaian, ya, peci, baju, baju dalam, celana dalam, ya, semua dilarang, ya, yang membentuk badan pokoknya, kaos kaki, kaos tangan. Bagi laki-laki semua dilarang. Memakai sepatu yang menutup mata kaki juga, ya. Tidak menutup mata kaki pun sebaiknya tidak dipakai, ya. Kecuali jika tidak ada sendal, nggak apa-apa pakai sepatu yang menutup mata kaki. Bukan kaos kaki, ya, tapi sepatu menutup kepala, ya. Ini juga tidak boleh pakai peci, pakai sorban, pakai apa saja tidak boleh, ya. Kecuali kalau kebiasaannya bawa barang di kepalanya, bukan niatnya menutup kepala, tapi ya bawa barang, nggak apa-apa. Bagi wanita yang tidak boleh memakai kaos tangan dan menutup muka, bukan menutup muka, memakai cadar, ya, memakai cadar. Menutup muka kalau meyakini bahwasanya muka itu adalah aurat, maka boleh ditutup, tapi bukan dengan cadar, ya. Cadar itu adalah pakaian yang menampakkan, pakaian muka yang menampakkan satu atau dua mata, ya. Jadi ada cadar yang menampakkan cuma satu mata, yang penting dia bisa lihat jalan, ya, atau dua-duanya mata. Itu cadar namanya, itu nggak boleh dipakai. Tapi kalau menutup muka karena tidak ingin dilihat laki-laki yang bukan mahram, itu boleh bagi wanita, ya, yang sedang ihram. Tapi kalau tidak ada laki-laki yang bukan mahram di kamar, nggak boleh ditutup. Larangan bagi pria wanita memakai wangi-wangian, ya, di badan maupun di pakaian. Tapi sebelum ihram boleh memakai wangian di badan. Di badan boleh, ya. Di ihram tidak boleh. Sebelum ihram, ketika mau berangkat, ya, pakai wangian di badan boleh, tapi kalau sudah ihram maka tidak boleh, ya. Tidak boleh memakai wangi-wangian. Memotong kuku, wanita juga tidak boleh memakai wangian yang ya baunya keluar dicium oleh orang lain, ya. Itu yang dibolehkan hanya untuk menghilangkan bau-bau yang tidak enak saja. Motong kuku, mencabut dan memotong rambut, ya, semua rambut tidak boleh, ya. Semua bulu tidak boleh dipotong, dicukur ketika ihram. Makanya kita potongnya sebelum ihram supaya nanti tidak butuh lagi ketika ihram. Kalau ihramnya panjang. Memotong pohon, ya, menebang pohon di Mekah dan di Madinah yang tumbuh sendiri. Kalau ditanam sama penduduk Mekah Madinah boleh. Ya, makanya sering ada penebangan pohon karena itu untuk bikin, ya, taman atau lain sebagainya, karena mereka sendiri yang tanam. Tapi kalau tumbuh sendiri itu yang tidak boleh di Mekah dan di Madinah, ya. Di Mekah dan di Madinah. Memburu binatang, yang lebih tepatnya memburu binatang, ya, binatang darat tidak boleh. Binatang laut, kalau naik laut ambil ikan boleh, ya. Tapi di darat nggak boleh. Dan ya ini terlalu umum bunuh binatang. Boleh bunuh nyamuk, boleh bunuh lalat, ya, kalau mengganggu. Bunuh semut juga kalau mengganggu boleh, ya, disemprot. Kemudian ada 5 yang boleh dibunuh di tanah haram maupun tanah halal, ya. Ular, burung gagak, kalajengking, tikus dan anjing gila, ya, anjing buas. Ini boleh dibunuh, mau di tanah haram maupun tanah halal boleh dibunuh, ya. Jadi ini banyak juga kata pertanyaan, gimana Pak bunuh lalat, bunuh nyamuk? Boleh, ya, boleh semua. Jadi memburu binatang buruan, jadi di sana nanti banyak burung merpati nggak boleh kita tangkap, kita sembelih, kita makan, ya, nggak boleh. Makanya di sana bebas, ya, burung merpatinya bebas karena nggak ada yang tangkapin, nggak ada yang jual, nggak ada yang makan, ya. Makanya enak mereka selama di sana. Ini menunjukkan di sana binatang saja aman. Harusnya orang lebih aman lagi. Harusnya kita tidak boleh, ya, mengganggu orang lain. Faman dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk kota Mekah dia aman, tidak boleh dibunuh, nggak boleh diganggu, nggak boleh dicopet, nggak boleh dicuri. Tapi qadarlah kenyataannya, ya, keturunan Abi Jahal dan Abu Lahab masih banyak juga di sana, ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ya, jangan pikir Mekah ini aman 100%, ya. Di sana copet banyak, penipu banyak,
pengemis modus banyak banget ya. Pura-pura tersesat, pura-pura kehilangan barang, dan targetnya seringnya jamaah Indonesia ya, yang lugu-lugu, yang baik-baik, sehingga ya jangan tertipu dan jangan suka jalan sendiri juga ya. Jalan bareng-bareng baiknya. Jangan jalan sendiri. Yang tidak boleh bercumbu ya, berhubungan suami istri hanya ketika ihram sampai selesai ihram, bukan selama di Mekah, apalagi sudah di Madinah ya. Jadi yang tidak boleh itu ketika ihram saja sampai selesai tahallul. Setelah itu ya bercumbu tiap malam, buang badan tiap malam boleh ya. Yang dilarang itu ketika ihram saja sampai selesai tahallul. Adapun selainnya di malam hari tentunya, karena kita Ramadan ya. Walaupun kalau kita mengatakan kita lagi safar nih ya, jadi boleh buka. Tapi ya sayang ya kalau kita tidak puasa. Jadi yang dilarang ini ketika ihram saja ya, bukan selama di Mekah dan selama di Madinah ya. Itu ketika kita mulai labbaik Allahumma umrah sampai selesai tahallul saja itu dilarang. Selebihnya cuma terkadang setan menggodanya ketika justru pas ihram ini. Jadi hati-hati ya. Terutama yang bawa pasangan dan pasangan muda. Mencaci, berkata kotor ini kapan saja tidak boleh ya. Mau di Mekah, di Indonesia, di Ramadan, di luar Ramadan ya, terutama ketika lagi ihram tidak boleh berkata kotor, bertengkar, mencaci orang lain. Nah ya, lanjut setelah kita setelah kita tadi labbaik Allahumma umrah di pesawat, maka yang sebaiknya kita perbanyak, terutama laki-laki, diperbesar suaranya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Enggak apa-apa di pesawat ya. Kecuali mungkin sampingnya merasa terganggu ya, udah kecil-kecil aja suaranya ya. Dan perempuan maka mengecilkan suara ya, tidak membesarkan suaranya. Ini terus talbiyah sampai nanti kita di Ka'bah. Jadi walaupun sudah sampai hotel, talbiyah aja terus. Ini sunnahnya. Sampai sahabat dulu sampai parau suaranya, dia bertalbiyah terus. Labbaik Allahumma labbaik. Hafalkan ini karena masih banyak dari jamaah umrah yang tidak hafal lafaz talbiyah ini. Padahal gampang ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik ya. Aku menjawab panggilanmu ya Allah. Aku selalu mentaati perintahmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Sungguhnya semua pujian, semua nikmat itu milikmu ya, darimu. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat kesehatan, nikmat harta, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja Allah bisa mencabutnya ya, jika kita tidak bersyukur. Semua kerajaan, kekuasaan milik Allah, tidak ada sekutu bagi. Ini kita hafalkan ya. Kemudian insyaallah ya, teknisnya karena kita sudah ihram semua, mendarat ya, kita dalam keadaan ihram sambil menunggu imigrasi dan semuanya ya, bagasi, perjalanan dari Jeddah ke Mekah ya. Sebenarnya kalau lancar 1 jam aja, tapi biasanya mungkin butuh 2 jam. Berarti mungkin jam 3-an ya. Mungkin kita sahurnya di bis atau begitu sampai di hotel langsung makan sahur. Ya, kita bertalbiyah terus dan jangan lupa berdoa terus setiap naik kendaraan. Kita hafalkan doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Insyaallah juga kita ingatkan setiap naik kendaraan. Kemudian kita masuk ke hotel, insyaallah naruh barang. Ya, kalau mau istirahat sebentar ya, berarti kita kemungkinan tawafnya mulai ibadahnya setelah sholat subuh ya. Karena kita sampai jam 00, perjalanan ke Jeddah sekitar 2 jam, belum imigrasi, bagasi, kemudian masuk kamar ya, taruh barang. Maka mudah-mudahan kita bisa sholat subuh berjamaah di Masjidil Haram. Kalaupun tidak ya mungkin di hotel, mungkin di mana. Tapi kemungkinan besar kita mulai tawafnya itu pagi. Dan kita dalam kondisi safar boleh tidak puasa ya. Dan jangan dikira bahwasanya tidak puasa ini atau puasa lebih afdol daripada tidak puasa. Ini tidak mutlak begitu ya. Tidak mutlak puasa itu lebih afdol, tidak mutlak ya. Wa antasumu khairul lakum itu ayat ketika masih ada pilihan antara puasa atau memberi makan di awal-awal Islam.
Tapi ketika sudah wajib puasa dan kita dalam kondisi safar, maka yang lebih afdol adalah yang lebih mudah, ya. Kalau lebih ringan kita berbuka, maka kita buka aja, nanti kita ganti di luar Ramadan. Tidak berdosa, tidak berkurang juga insyaallah nilainya. Tapi kalau memang kita merasa kuat, ya, kita akan tawaf nih. Habis tawaf kita masai, ya, dan dalam kondisi yang padat, ya. Meskipun insyaallah saya tadi lihat di hotel jam 9 tadi padat, tapi masih ada space lah, tidak sampai benar-benar berdesakan. Artinya nggak masalah, ya, bawa botol air minum dan buka saja, dan insya Allah tidak ada yang menegur Bapak Ibu sekalian kenapa minum siang-siang Ramadan, ya, karena mereka tahu kita lagi safar, ya, dan orang musafir itu boleh berbuka. Jelas sekali ayatnya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau safar, maka dia berbuka diganti di hari yang lain. Jadi karena kita mau tawaf pagi, ya, maka silahkan buka aja, ya, buka aja, nanti kita ganti di hari yang lain insyaallah. Tapi kalau ada di antara jamaah yang tawafnya nanti malam saja, tidak ikut rombongan, boleh, ya. Jadi ibadah umroh ini bukan ibadah yang harus bareng-bareng kayak sholat, imamnya takbir, ruku, enggak, ya. Kalau kita semua mau pergi sendiri-sendiri semua, sah semua, ya. Bahkan mungkin yang udah sering, yang udah paham, yang udah ngerti, jalan sendiri aja. Karena kita doa mungkin beda-beda. Ini mau doanya 15 menit, ini cuma 1 menit, ini 3 menit, ya. Padahal kita bareng-bareng. Makanya yang merasa punya pengalaman, sudah paham juga, silahkan jalan. Tapi kalau ingin rombongan, maka pada asalnya kita bareng-bareng, ya. Tawafnya bareng-bareng, tawaf mengelilingi Ka'bah, tawaf itu mengelilingi Ka'bah, ya, dengan niat tawaf, ya. Karena kalau mengelilingi Ka'bah dengan niat mencari sendal, mencari istri yang hilang, itu tidak dapat pahala. Jadi dengan niat tawaf sebanyak 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad, ya. Hajar Aswad nanti itu tandanya sejajar dengan lampu hijau, ya. Ada lampu hijau besar nanti, itu sejajar dengan rukun Hajar Aswad. Kita mulai dari situ, terhitung 1 putaran dengan berakhir juga di Hajar Aswad. Jadi tawaf itu Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi. Dan tawaf harus berada pada jalur di luar Hijr Ismail, ya. Jadi Ka'bah itu sebenarnya bukan kota, masih ada lagi, ya. Masih ada lagi itu Hijr Ismail. Itu bagian Ka'bah juga itu. Cuma dulu uangnya orang musyrikin, orang Quraisy nggak cukup, sehingga dibangunnya cuma kota. Sebenarnya cukup, tapi uang haram. Mereka mengagungkan Ka'bah, nggak mau pakai uang haram bangun Ka'bah. Sampai sekarang dibiarin seperti itu, ya, tidak dibangun juga. Jadi sebenarnya Ka'bah itu tidak kota, tapi Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Makanya yang sholat di dalam Hijr Ismail itu sholat dalam Ka'bah. Tidak harus menghadap ke kota, bisa menghadap ke belakang juga. Walaupun semua orang menghadap ke kotanya, ya. Karena kalau sholatnya dalam Ka'bah mau menghadap kemana saja bisa, ya. Kecuali ke atas nggak bisa, ya. Tapi kanan, kiri itu semua boleh, ya. Kalau sholat dengan Hijr Ismail itu berarti sholat di dalam Ka'bah, dan Nabi pernah sholat di sana. Maka kalau memang ada kesempatan selama di sana, orang berdesak-desakan, ya, mau merasakan sensasi sholat dalam Ka'bah, maka sholat dalam Hijr Ismail itu berarti sholat dalam Ka'bah. Tidak ada doa khusus ketika tawaf. Tidak ada doa putaran pertama, doa putaran kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, tidak ada. Boleh baca Quran, boleh salawat, boleh doanya 1 saja, boleh 2 saja, boleh 3 saja, boleh 4 saja, kecuali antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Rukun Yamani itu maksudnya sudut yang sebelum Hajar Aswad, ya. Di sudut sebelum Hajar Aswad sampai Hajar Aswad itu doanya doa yang paling baik sebenarnya. Itu doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah, dan doa yang alhamdulillah kita hafal semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Ini doa antara Rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Selebihnya tidak ada doa khusus. Kalau mau baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar juga enggak masalah, ya.
Tambah lagi doa apa yang ingin kita ulang-ulang, ya. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa untuk kedua orang tua kita. Doa untuk pasangan dan keturunan kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada dulu ya ulama salaf doanya cuma Allahumma qini syuhha nafsi. Pendek doanya. Allahumma qini syuhha nafsi. Ya Allah jauhkanlah aku dari sifat kikir. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dijauhkan dari sifat kikir, mereka itulah orang beruntung. Maka doanya selama putar Ka'bah, Allahumma qini syuhha nafsi. Ya Allah, jauhkanlah aku dari sifat kikir, karena orang dijauhkan dari sifat kikir itu akan beruntung nanti di dunia dan di akhirat. Ada juga doanya, ya Allah jadikanlah aku hambamu yang sedikit. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Maka dia minta jadi hamba yang sedikit, ya. Ya Allah jadikanlah aku hambamu yang sedikit. Allah mengatakan dan sangat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Jadi meskipun satu tapi diulang-ulang, kalau diterima Masya Allah. Rabbana atina, minta kebaikan dunia. Kebaikan dunia itu semua masuk, semua masuk. Pendidikan, keluarga, bisnis, itu masuk dalam kebaikan dunia. Kebaikan akhirat, surga masuk. Dilindungi dari neraka, itu semua yang kita harapkan. Jadi tidak ada doa, walaupun nanti kita lihat nanti di sana dari Turki, dari Iran, dari mana, itu doanya bareng-bareng, teriak-teriak, justru itu mengganggu jamaah lain dan tidak seperti itu cara berdoa yang betul. Berdoa adalah dengan mengecilkan suara, dengan menundukkan hati dan pikiran, ya. Tapi tidak harus menghadap Ka'bah, karena Ka'bah itu berada di sebelah kiri kita, ya. Kita sambil putar aja. Kalau mau baca Quran juga boleh, mau salawat aja juga boleh. Kecuali antara rukun Yamin Hajar Aswad kita ulang-ulangi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagi laki-laki di putaran 3 pertama dianjurkan untuk berlari-lari kecil, ya. Kecil aja lari-larinya, ya. Jangan panjang-panjang langkahnya, ya. Bagi laki-laki, perempuan tidak, ya. Perempuan tidak, dan juga disunnahkan selama tawaf itu membuka lengannya, ya, seperti di gambar itu membuka pundak kanannya bagi laki-laki selama tawaf saja. Kalau sudah selesai tawaf, sudah mau sholat sunat 2 rakaat, maka ditutup kembali pundaknya, ya. Dan putaran kecil tadi hanya 3 kali dan bagi laki-laki saja. Putaran pertama, kedua dan ketiga, ya. Jadi mana rukun Yamani? Ya ini rukun Yamani yang ini, ya. Ini rukun Yamani, Hajar Aswad, ini Hijr Ismail tadi yang kalau kita sholat di sini maka sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Jadi Ka'bah aslinya semua ini Ka'bah, bukan hanya kotak hitam. Jadi itu yang berkaitan dengan tawaf yang nanti kalau jamaah yang lain kok dipimpin doanya, sekarang hafalin doanya. Dan doa yang terbaik adalah doa yang dibaca oleh Nabi. Doa yang umum, tidak diperinci, ya. Enggak perlu sebutin ya Allah, anak saya gini gini gini. Kalau doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikanlah pasangan dan keturunan kami penyejuk mata. Maksudnya apa? Pokoknya menyenangkan. Pendidikannya menyenangkan, keluarganya menyenangkan, ya, bisnisnya menyenangkan. Itu sudah masuk semua dalam doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi Nabi itu berdoa umum, ya. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat, minta tambahan kebaikan selama hidup dan istirahat dari segala keburukan ketika sudah meninggal. Jadi ketika tawaf itu dianjurkan memperbanyak zikir dan doa, ya, atau membaca Al-Quran, semuanya dibolehkan. Tawaf, ya, rukun Yamani, sunnah ketika sampai di rukun Yamani mengusap atau menyentuhnya, ya. Tapi ini sangat susah sekali karena kemungkinan kita akan tawaf justru jauh, ya. Memang afdolnya dekat. Kalau kita sampai sini, ya, ini Hajar Aswad, ini sebenarnya ada rukun di sini yang bisa kita usap, ya. Kita usap, tapi jangan dicium, ya. Meskipun nanti banyak orang yang cium, jangan ikut-ikut mencium, ya. Dan ini mungkin kita bisa lakukan di tawaf sunnah. Nanti setelah kita mau tawaf sunnah, ya, itu baru, walaupun tidak gampang sekarang tawaf sunnah juga, kecuali mungkin di lantai 2, ya. Jadi dianjurkan mengusapnya saja.
Ya, dianjurkan untuk mengusap dan tidak dicium, itu rukun yamani. Adapun hajar aswad, maka kalau memang bisa dicium, dicium, ya. Kalau bisa dipegang, dipegang, dan dicium tangan yang memegang hajar aswad. Tapi kalau tidak bisa dipegang, nggak bisa dicium, maka cukup Allahu Akbar saja. Antara rukun yamani sama hajar aswad, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika kita mulai tawaf, maka kita mengatakan bismillah Allahu Akbar, dan setiap lewat hajar aswad kita angkat tangan, kita mengatakan Allahu Akbar, ya. Ya, setiap lewat Allahu Akbar, lewat lagi Allahu Akbar. Nah, jadi itu gambaran, ya, depan kita di mana posisi rukun yamani, ya, di mana posisi hajar aswad. Nah, jadi intinya dua ini, ya. Intinya ini, rukun yamani, hajar aswad. Ini yang harus kita hafal. Ini nggak perlu, ya. Dan yang lainnya juga tidak dianjurkan untuk diusap, dipegang. Tidak ada anjurannya untuk diusap-usap dan dipegang, kecuali. Jadi tidak ada tempat di dunia ini yang dianjurkan untuk diusap, dicium, ya, dari benda mati, kecuali dua tempat tersebut. Jadi jangan meyakini ada kuburan bisa diusap, ada Masjid Nabawi atau apa yang diusap dapat pahala, nggak ada, ya. Atau kuburan Nabi diusap dapat pahala, nggak ada. Atau raudhah diusap-usap, nggak ada, ya. Yang ibadah diusap itu cuma di dunia ini semuanya cuma rukun yamani sama hajar aswad saja. Yang mengusapnya itu ibadah, menciumnya itu ibadah hajar aswad, ya. Nah, ini makom Ibrahim. Kalau kita tawaf di belakangnya atau di dalamnya sama aja, ya. Tidak ada aturan khusus mengenai makom Ibrahim. Nah, itu tempat berdirinya Ibrahim ketika membangun Ka'bah, tapi sebenarnya dimundurkan, ya, karena nggak mungkin kayaknya sampai situ megang, ya. Jadi dimundurin. Jadi makom Ibrahim maksudnya bukan kuburannya Nabi Ibrahim, bukan, ya, tapi tempat berdirinya ketika membangun Ka'bah. Makom itu kan tempat berdiri artinya, ya, dari kata qoma yakum. Jadi kita mulai tawaf itu dari hajar aswad, dan ketika sampai hajar aswad itu satu putaran, kemudian putar lagi sampai dua putaran, terus, ya. Tidak ada doa khusus ketika tawaf kecuali antara rukun yamani dan hajar aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah kita selesai 7 putaran, ya, maka kita menuju belakang makam Ibrahim, ya, makam Ibrahim dengan membaca, dan ini tidak harus, ya. Kalau kita tidak hafal nggak apa-apa. Yang harus kita hafal itu cuma rukun saja, ya. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah dari makam Ibrahim itu tempat sholat. Jadi setelah tawaf, laki-laki menutup lagi pundaknya. Kalau lupa tidak dibuka juga nggak apa-apa. Kemudian salat di belakang makam, sebaiknya sunnahnya rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca Al-Kafirun, setelah rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Tapi kalau baca surat lain juga tidak masalah, ya, boleh. Dan juga kalau memang kondisi sangat padat, tidak harus di belakang makam. Di mana saja area di Masjidil Haram, kita boleh salat 2 rakaat setelah tawaf. Setelahnya dianjurkan lagi untuk minum air zam-zam, kemudian sebagiannya kita tuangkan ke kepala kita. Kemudian sunnahnya seharusnya kembali ke hajar aswad, tapi ini hampir tidak pernah bisa kita lakukan, ya. Hajar aswad mencium, ya, atau minimal memberi isyarat saja dari jauh. Itu selesai kita tawaf yang merupakan rukun, ya. Yang kedua setelah ihram. Rukun pertama ihram, rukun kedua adalah tawaf. Rukun berikutnya yang akan kita kerjakan setelah tadi kita ihram, setelah kita tawaf, adalah sa'i, ya. Sa'i itu artinya berjalan antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dimulai dari Safa dan diakhiri di Marwah. Kita pertama naik, dan itu ada beberapa lantai, ya. Kalau di lantai 1 pun ditutup, tidak bisa naik ke bukitnya. Di lantai atas tidak ada bukit kelihatan, hanya datar. Intinya kita ke Safa, kemudian kita membaca Innas Safa wal Marwata min sya'airillah, abda'u bima bada Allahu bih. Saya mulai dengan apa yang Allah mulai. Jadi mulai bukan di Marwah tapi di Safa,
kemudian berjalan ke Marwa, itu satu putaran. Dari Marwa ke Safa itu satu putaran. Nah, ketika kita dari Safa ke Marwa, itu nanti ada tanda hijau, lampu hijau. Nah, sepanjang lampu hijau itu laki-laki dianjurkan berlari kencang. Bukan berlari seperti tadi tawaf, lari kecil. Ini berlari kencang, ya. Yang penting jangan sampai nabrak orang, ya. Laki-laki, perempuan tidak, ya. Perempuan tetap jalan biasa. Dan nggak usah khawatir kalau yang pasangan, karena bakal ketemu juga, karena kita cuma muter-muter di situ aja, ya. Jadi yang ditinggalkan pasangannya nggak apa-apa, ya. Bisa juga ketemu setelah selesai lampu hijaunya sampai di Marwa. Tadi belum kita jelaskan, ketika di Safa, selain inna Safa wal Marwata min sya'airillah, soalnya di bukunya ada semua doanya. Sunnahnya adalah bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian doa yang selalu kita baca setiap selesai salat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dua ini insyaallah sudah hafal semua. Tinggal doa yang ketiganya. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kalau tidak hafal bisa dibaca, ya. Jadi pertama takbir 3 kali di atas sofa, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah. Anjaza wa'dah itu Allah menepati janjinya, wa anjaza wa'dah wa nasara 'abdah, menolong hambanya, wa hazamal ahzaba wahda, dan Allah yang mengalahkan musuh-musuh, ya, sendirian. Setelah itu ngapain? Berdoa. Berdoa, dan ini tempat dan waktu mustajab kita berdoa. Silahkan berdoa, minta apa saja kebaikan dunia akhirat setelah membaca zikir-zikir ini. Setelah berdoa, mendoakan keluarga, anak, istri, suami, ya, bapak, ibu, negara kita, baca lagi doa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzab wahda. Doa lagi, ya. Jadi insyaallah kita akan panjang-panjang doanya di situ, ya. Doa lagi terserah apa saja, minta kebaikan dunia akhirat. Kemudian ditutup lagi dengan ini. Berarti 3 kali kita baca ini, dan di sela 3 ini kita doa umum, terserah kita, ya. Ini tempat dan waktu mustajab. Baik di Safa maupun di Marwa persis sama kegiatannya. Dan kita mengangkat tangan menghadap Ka'bah, ya. Itu kita lakukan. Bagaimana sepanjang Safa dan Marwa itu juga dianjurkan banyak berzikir, baca Quran. Tidak ada zikir khusus. Memang ada zikir yang biasa dibaca oleh sebagian sahabat, yaitu Allahumma gfir warham innaka antal a'azzul akram, ya. Ini sebagian sahabat membaca doa ini antara Safa dan Marwa. Tapi kita mau zikir, mau salawat, ya, mau singgah minum juga boleh, ya. Kalau capek juga boleh duduk, ya. Lanjutkan lagi setelah capeknya selesai. Kalau pas azan kita ikut sholat, kemudian lanjut lagi, ya, di tempat kita tadi berhenti. Nah, itu tanda hijau ini lampu hijau ini laki-laki dianjurkan berlari kencang, ya, di sini sampai selesai lampu hijau. Itu sekitar mungkin berapa puluh meter, ya. Kalau sudah selesai lampu hijaunya maka berhenti, ya. Jadi tidak ada doa khusus sama ketika tawaf tadi, ya. Tidak ada juga doa khusus di lampu hijau, ya. Jadi semua silahkan berdoa masing-masing dengan doa apa saja, zikir apa saja. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma shalli ala Muhammad. Perbanyak zikir apa saja, ya. Nah, ini sa'i berdiri di atas bukit Marwah seraya mengangkat kedua tangan, kemudian berzikir 3 kali dan diselingi doa di antara setiap zikir yang saya sampaikan tadi, ya. Diselingi doa. Jadi 3 kali kita baca ini, dan di sela 3 kali ini kita doa terserah umum. Jadi ini manfaatnya kita memuji Allah dulu, kemudian kita meminta lagi, kita tutup lagi dengan memuji dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kalau sudah sampai di Marwah, ya, terakhir tidak perlu lagi membaca ini karena sudah selesai, ya. Ibaratnya sudah tinggal salam saja. Terakhir tidak perlu doa, juga tidak ada sholat setelah sa'i. Meskipun nanti kita lihat di sana banyak orang sholat setelah sa'i, ini tidak ada sunnahnya sholat setelah sa'i, tidak seperti sholat setelah tawaf. Memang ada, tapi setelah sa'i tidak ada anjuran sholat sunat setelah sa'i.
Bagi laki-laki ya sebaiknya mencukur habis rambutnya, cukur gundul. Kapan lagi kita didoakan Nabi 3 kali, semoga Allah merahmati orang mencukur gundul rambutnya, semoga Allah merahmati orang yang mencukur gundul rambutnya. Dan ini Nabi yang doakan 3 kali lagi ya. Jadi kalau bisa dicukur habis, kalau tidak minimal dipendekkan semuanya, ya bukan hanya sebagian. Kecuali kalau kita meyakini pendapat Syafi'i mengatakan ya cukup sebagian, silahkan. Kita juga tidak mengatakan tahallulnya tidak sah. Perempuan ya, supaya tidak menampakkan auratnya, jangan di marwah nanti cukurnya, nanti di kamar hotel ya, atau masuk kamar mandi dikumpulin rambutnya, atau yang dikepang ya, dipotong seujung jari ini. Setelah itu sudah selesai umrah kita. Udah selesai umrah, itu cuma ihram, tawaf, sa'i ya, tahallul. Setelah itu sudah umrah udah selesai, tinggal memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Kalau ingin tawaf sunnah itu sama, putar 7 kali, kemudian sholat 2 rakaat setelahnya. Bukan putar sebanyak-banyaknya, enggak. Bukan putar 20 kali, 30 kali, enggak. Putar 7 kali, tawaf, kemudian sholat 2 rakaat, dan tidak pakai ihram. Jadi kalau di lantai 2, kalau di lantai 1 peraturannya sekarang ini enggak bisa masuk ke lantai 1 kecuali pakai ihram. Tapi itu sebenarnya bukan lagi ihram, cuma mengelabui polisi saja bahwasanya lagi ihram sehingga dibolehkan masuk ke situ. Jadi tawaf sunnah itu pakai baju biasa, pakai baju gini aja ya. Kalau di lantai 2, tapi ya lumayan. Kalau di lantai 1 biar lebih dekat, maka pakai ihram. Bukan karena lagi ihram, cuma polisinya larang masuk kecuali pakai ihram bagi laki-laki. Perempuan susah ya. Tidak ketahuan, dia bisa aja masuk bila mau tawaf ya. Karena tidak ada bagian khusus bagi perempuan ya, makanya perempuan lebih mudah untuk masuk ke lantai 1 untuk tawaf sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya maksudnya 7 kali sholat 2 rakaat, mau ulang lagi silahkan, mau ulang lagi silahkan, tapi urutannya begitu, 7 kemudian sholat 2 rakaat ya. Itu sunnah ya, tawaf sunnah namanya. Dan ibadah tawaf ini tidak bisa kita kerjakan kecuali di Ka'bah saja. Di Madinah aja nggak ada, apalagi di Indonesia ya. Jadi perbanyak tawaf selama 19 hari kita di sana. Setelah umrah selesai, laksanakan amalan terakhir yang dilakukan adalah mencukur habis kepala rambut kepala atau memendekkannya, dan mencukur itu lebih baik daripada memendekkan. Sedangkan bagi wanita diperintahkan memendekkan rambutnya, itu yang tadi kita sampaikan. Jadi semua yang dilarang tadi menjadi halal lagi, pakai parfum, yang berhubungan badan suami istri, semua dibolehkan ketika sudah mencukur rambut. Di sini ada salat jenazah. Kenapa? Karena di sana hampir tiap salat kita dipanggil untuk salat jenazah. Nanti setiap habis salat kita dengar as-salatu 'alal mayyit rahimakumullah, salatu 'alal amwat. Ya, kita diingatkan ke salat jenazah. Kita yang jarang salat jenazah, kita ajarkan pertama takbir pertama Allahu Akbar, karena salat jenazah ini tidak ada ruku dan tidak ada sujudnya. Pertama kita baca surat Al-Fatihah, yang kedua salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad cukup. Tapi kalau kita sempurnakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu lebih sempurna lagi ya. Kama sallaita ala Ibrahim, dan sampai akhir. Yang ketiga ini enggak panjang. Tapi kalau kita cuma hafal Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, ya sudah, gimana lagi. Tapi kalau kita hafal ini, karena nanti apalagi selama di Mekah Madinah mungkin puluhan kali kita salat jenazah, dan salat jenazah ini pahalanya sangat besar ya, seperti Gunung Uhud ya. Jadi jangan disia-siakan salat jenazah. Kita hafalkan doanya Allahumma ighfir lahu. Sebenarnya kalau perempuan kita ganti Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya, hafalkan aja ya. Hafalkan, berusaha hafalkan doa-doa salat jenazah ini ya. Takbir keempat ya, tidak baca apa-apa, kemudian salam ya. Jadi usahakan dihafalkan doa salat jenazah supaya kita sempurna pahala salat jenazah ya. Tentunya setelah kita selesai beribadah, maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma taqabbal minna. Nabi Ibrahim saja, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan bangun Ka'bah, yang menghancurkan berhala dengan tangannya sendiri, yang dibakar, yang diancam untuk dibakar, beliau selalu berdoa Allahumma taqabbal minna, ya Allah terimalah. Jangan merasa pede ya, kita udah pulang berarti pahala kita udah banyak banget. Siapa yang jamin?
Jadi kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala setelah kita ikhlas, berusaha sesuai dengan sunnah Nabi, maka kita berharap ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan pulang membuat pahala yang banyak dan dosa sudah gugur semua. Nah, ya itu tadi, ya mohon maaf kalau agak cepat atau mungkin terlalu panjang, tapi kita bisa dengan diskusi mungkin ya, karena juga kita sedang menunggu waktu berbuka. Maka silahkan jika ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan.